Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama vlog pendidikan. Kali ini kita bakalan membahas mengenai inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Pada dasarnya, konsep daripada inovasi kurikulum berbasis kompetensi yang lebih menekankan pentingnya mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Kurikulum pendidikan terfokus pada pemberian pengetahuan akademik kepada siswa. Namun, dengan cepatnya perubahan dalam masyarakat dan perkembangan teknologi, diperlukan pendekatan baru yang dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan penekanan pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja. Ini melibatkan identifikasi kompetensi utama yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan program pendidikan tertentu. Penting bagi kita mengetahui tujuan dari kurikulum berbasis kompetensi, di mana kita lihat berikut. Yang pertama, mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan, di mana ini mencakup keterampilan seperti pemecah masalah, kreativitas, keterampilan interpersonal, keterampilan digital, dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, menghubungkan pendidikan dengan dunia nyata. Hal ini dapat dilakukan melalui pengenalan proyek-proyek praktis, kerjasama dengan industri, kunjungan lapangan, magang, atau penggunaan teknologi dan sumber daya nyata dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan daya saing siswa, di mana pada kurikulum ini pengembangan kompetensi yang relevan dan berbasis kompetensi bertujuan untuk meningkatkan daya saing siswa di dunia kerja. Siswa dilatih dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dan tempat lainnya, sehingga mereka dapat siap menghadapi persaingan dan berhasil dalam karir. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan keterampilan belajar seumur hidup, di mana siswa diajarkan untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, menjadi pemikir kritis, mandiri, terus-menerus mengembangkan keterampilan mereka sepanjang hidup. Yang jelas, mendorong kreativitas dan inovasi, di mana kurikulum ini mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Mereka didorong untuk mencari solusi baru, berpikir di luar kotak pembahasan, dan mengembangkan ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Hal ini dapat kita simpulkan bahwasannya tujuan-tujuan di atas yang telah kita paparkan dapat memastikan bahwa siswa keluar dari pendidikan dengan keterampilan yang sangat relevan, siap untuk bekerja, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat di dunia dan terus berkembang. Selanjutnya dapat kita lihat mengenai karakteristik pentingnya dari kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, kompetensi sebagai fokus. Kompetensi ini dapat mencakup keterampilan akademik, sosial, kerja, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa, di mana seorang guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing untuk membantu siswa dalam mengembangkan kompetensi mereka. Yang ketiga, pendekatan lintas disiplin, di mana karakteristik yang ketiga ini ialah mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai mata pelajaran yang sangat relevan. Yang terakhir ialah penilaian berbasis kompetensi. Pada tahap ini, penilaian dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kurikulum ini telah diterapkan dalam berbagai sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teori saja, namun dapat memiliki keterampilan yang sangat relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Penting bagi kita untuk mengetahui komponen-komponen yang ada dalam kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, standar kompetensi. Biasanya dirumuskan oleh otoritas pendidikan atau lembaga yang berwenang dalam mencakup berbagai aspek, seperti keterampilan akademik, keterampilan sosial, sikap, dan nilai-nilai yang diinginkan. Yang kedua, kompetensi inti.
di mana pada kompetensi ini dianggap fundamental dan esensial bagi semua siswa. Kompetensi inti melibatkan keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh dalam kompetensi ini meliputi keterampilan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, dan keterampilan pemecah masalah. Yang ketiga, kompetensi spesifik, di mana pada kompetensi ini lebih menekankan atau lebih mengkhususkan pada suatu bidang atau mata pelajaran tertentu. Yang keempat ialah pembelajaran dan pengajaran. Pada sub yang keempat ini, di mana titik pusatnya ialah strategi dan metode pembelajaran yang diajarkan atau yang digunakan oleh seorang guru untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Yang kelima ialah penilaian, di mana kompetensi dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk tugas proyek, penilaian portofolio, penilaian kinerja, ujian terstruktur, dan observasi langsung. Dan yang terakhir ialah pengembangan materi pembelajaran, di mana melibatkan desain dan pengembangan bahan ajar yang mendukung pengembangan kompetensi siswa. Dapat kita simpulkan dari pembahasan kita kali ini ialah kurikulum berbasis kompetensi menempatkan pada penekanan pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan untuk kebutuhan dunia nyata. Serta dengan adanya kurikulum berbasis kompetensi, siswa dapat mengembangkan keterampilan seperti pemecah masalah, kreativitas, keterampilan interpersonal, dan berpikir kritis. Dan kurikulum berbasis kompetensi dapat membantu meningkatkan daya saing siswa di pasar kerja dengan memberikan keterampilan yang relevan dan dicari oleh industri. Thank you for attention. Don't forget like, subscribe, and comment, share, and see you. Bye-bye.